Hari ini aku akan menikah dengan orang asing yang tak kukenal. Kemarin ingin kuhabiskan malam terakhir sebagai jomblo. Tak disangka. Seharusnya aku tidak minum. Ini fee layananmu. Semua utang sudah lunas. Jangan datangi aku lagi. Apa? Aku bukan wanita. Seperti yang kau bayangkan. Kejadian semalam. Hanya kecelakaan belaka. Ambil kartu ini. Aku tak butuh. Kau bukan wanita seperti itu. Lihat dirimu. Kau persis wanita seperti itu. Kamu. Ya ampun. Aku akan terlambat ke pernikahan. Baik, terima kasih. Kakek. Maafkan aku. Karena terlambat. Tidak, kau tidak terlambat. Cepat bersiap-siaplah. Oh, Grégor, akhirnya kau datang. Ceci sedang bersiap. Pernikahan akan segera dimulai. Kakek. Aku tak akan menikahi wanita yang sound attack jelas ini. Jangan bicara sembarangan. Ceci ini, Gadis yang baik hati. Kakek kenal dengannya? Dia kuma wanita yang kakek selamatkan dari kecelakaan. Asal-usulnya saja. Tidak jelas. Kenapa harus kawinkan aku? Ini terlalu terburu-buru. Asal-usul dan status. Itu penting apa? Kau masih muda, tapi lebih kolot dari yang kulihat dia. Ceria, baik, dan perhatian. Kau harus menikahinya. Kalau tidak, Aku tidak akan mengakui. kau sebagai cucuku. Warisan Group Wells. Tak akan kau dapat. Baiklah kalau begitu. Kakek. Kita putus hubungan saja. Dasar anak nakal. Kalian dengar, mempelai pria tampak bertengkar dengan kakeknya. Acara pernikahan mungkin dibatalkan. Jadi, Tuan Muda Wels. tak mau menikahiku. Aku minta maaf. Terima kasih sudah hadir dalam acara ini. Tapi pernikahan hari ini tak betakan. Suaranya terdengar familiar. Pintu gerbang. Keluarga Wells bukan tempat sembarang orang. Kakek mungkin tua, tapi aku bukan orang yang mudah ditipu. Siapapun yang mengincar harta keluarga kami, sebaiknya intip diri sendiri. Dia sedang menuduh siapa? Aku tak mau uang mereka. Lagi pula aku juga tak ingin menikah. Aku harus berbicara tegas dengannya. Sosok ini terlihat sangat familiar. Oh. Aku baru saja parkir mobil. Acara pernikahan sudah selesai? Atau? Gregor, sebenarnya kakekmu benar. Jangan menilai buku dari sampulnya, atau kau harus bekerja keras untuk merebut kembali gadis itu. Oak, tak apa jika kau tak mau menikah, tak ada yang bisa memaksamu. Haha. Oh iya. Aku serius dengan ku dengar Universe sudah menghubungi asisten Anna. Anna adalah salah satu desainer top dan misterius dunia. Jika mereka berhasil mendapat dukungannya, Prime akan terancam. Beberapa bulan lalu, Anna hilang setelah kecelakaan mobil. Apa gunanya menghubungi asistennya? Jika mereka membelai desain stok Anna, bagaimana kau akan menanggapinya? Menurutku, dengarkan saja kakekmu. Nikahi wanita itu dan warisi Kekeon Kilyarga. Dengan begitu, Universe tak akan berarti apa-apa bagimu. Apa yang keluarga berikan? Hanya dasar awal yang kurai sendiri adalah kerjaan sesungguhnya. Universe tak cukup kuat untuk membuatku melanggar prinsip. Fokus ke startup sendiri. Atau warisi kekayaan triliunan. Ini benar-benar cuma yang minarian. Pengantin pria kabur saat acara. Pengantin wanita terlalu miskin. Dia pura-pura miskin untuk mendapat simpati Tuan Wells, agar bisa masuk keluarga Wells. Tapi, Gregor tak tertipu. Jika aku jadi pengantin itu yang mengalaminya, aku sudah tinggalkan keluarga Wells. Ceci. Aku tidak. Mendidik QQQ. Maafkan aku. Tapi tenang saja. Aku punya. Akta nikah kalian. Comment. Istri cucuku.
Tak ada yang bisa ubah itu. Ceci. Untuk sementara aku simpan. Sertifikat pernikahan ini nanti akan kuajari si bocah nakal itu pelajaran. Akan kubuat dia sendiri, menyerahkannya pada dia harus minta maaf padamu. Tidak apa-apa, kalau bukan karena kamu, aku sudah mati dalam kecelakaan mobil itu. Sekarang aku tak ingat semua kejadian masa lalu. Kamu satu-satunya keluarga yang kumiliki. Kita keluar, tak perlu semua ini. Kamu memang gadis baik. Seharusnya dia menghargaimu. Ini kartu hitam tak terbatas. Ambila. Tenang saja menjadi nyonya muda keluarga Wells. Tak perlu, kakek. Aku sudah dapat kerjaan. Sekarang aku bisa mandiri. Bahkan aku bisa membelikanmu sesuatu. HMPH, ambil saja. Kamu lagi. Kamu sampai mengejar ke sini. Kamu benar-benar bandel. Rupanya kamu belum puas meski sudah kubayar kemarin. Jangan asal ngomong. Aku kesini untuk kerja baru, dan aku tak mau uang kotormu itu. Aku tak bawa kartunya. Karena kamu juga kerja sini, akan ku kembalikan lain hari. Kamu sedang berakting? TN Wells sangat ketat dalam pekerjaan. Sebelum kamu, 6 asisten sekretaris sudah dipecat. Hati-hati dalam bekerja. Hello, TN Wells. Saya sekretaris baru. Nama saya Cecilia Hill. Ini jadwal Anda hari ini. Kamu lagi. Anda CEO Prime? Sepertinya hire perusahaan ini harus dipecat, bahkan mempekerjakan orang seperti Anda. Anda boleh. Menggina karakterku, tapi jangan profesionalismeku. Tidak, jangan hina karakterku juga. Karakter? Wanita hina, bicara soal karakter. Kutanyakan sesuatu, di ranjang hotel mana, Anda belajar keahlian ini? Dari pengalaman, tadi malam, Anda tidak terlihat profesional. Anda. Aku tahu Anda meremehkan kami, rakyat biasa, tapi dengan CEO sombong seperti Anda, Prime cepat atau lambat akan bangkrut. Aku keluar. Tuan Wells, ini draft desain produk musim baru kami, Silicon Dilly Hat. Anna? Desain baru ini luar biasa. Desain musim ini, ada sentuhan Anna. Lumayan. Ini desain Anna. Ini plagiat. Apa? Sebagai perusahaan desain ternama, Prime tak pernah terlibat plagiat. Siapa? Anda ini berani-beraninya memfitnah kami? Hati-hati, atau saya akan laporkan ke polisi. Anna adalah desainer terbaik dunia. Saya telah mempelajari semua karyanya, tapi tak pernah lihat ini. Mengapa Anda yakin ini plagiat? Anda belum melihatnya, tapi ini karyanya. Lagi pula, Perusahaan besar Anda pernah kerjasama dengan Anna? Telepon dan tanya dia, maka Anda akan tahu. Anda bicara semudah itu. Nona Anna sudah lama menghilang. Banyak perusahaan top ingin bertemu, tapi tak bisa menghubungi. Selain itu, ini produk unggulan, Museum kami. Jika terburu-buru dirilis, dan desain bocor, Anda bisa bertanggung jawab? Mengapa aku repot-repot? Anda menjiplak karyanya. Kuharap perusahaanmu digugat setelah produk diluncurkan dan ditutup. Tanyakan. Karena tak bisa hubungi Anna, hubungi asistennya. Konfirmasi sekarang juga. Sayang, apakah ini karya Anna? Ini memang benar, dirancang oleh Anna, sudah terdaftar, tapi belum dirilis. Bagaimana kamu tahu? Ini desain Anna? Aku tidak ingat.
Bukan urusanmu. Jadi begini caranya. Kamu melakukan audit jika desain ini dirilis. Pramakan dituduh plagiat, menimbulkan citra buruk. Segera pecat siapapun yang mengajukan desain ini. Baik. Kamu sepertinya punya wawasan bagus. Maafkan aku tadi. Bekerjalah sebagai asisten departemen desain. Bukannya sudah kujelaskan dengan jelas, andai saja. Gaji bulanan 100.000. Benarkah? Aku hanya ingin melamar ke departemen desain, tapi tidak punya pengalaman desain. Kamu baik sekali. Terima kasih, T.N. Wells. Baik. Dengan saya. Selidiki. Cecilia Hill, Assistant, Departemen Desain. Kasihan Dorian. Produk unggulan musim ini kan hasil karya Ann Taylor. Sekarang ada masalah. Dorian yang disalahkan. Ten Brooks adalah partner penting perusahaan kita. Temui dan tanda tangani kontrak pasokan dengannya. Tian, Brooks ITU monster. Dia punya kelakuan mesum. Katanya sih, cewek yang berurusan. Dengannya, Apalagi yang cantik. Pasti tidak bisa lolos dari cengkeramannya. N. Taylor sedang Mengintimidasi pendatang baru. Cecilia, itu bukan postur yang benar. Baiklah, biar saya ajari. Tuan Brooks. Kenapa tidak mencoba? Oh, biar saya yang ajari. Tuan Wells, saya baru melihat wajah yang dikenal. Silakan ke ruang VIP untuk beristirahat sebentar. Saya akan menyusul. Ayo, saya akan mengajari. Tuan Brooks, sedang senangnya? Kapan? Dapat gadis cantik ini, bahkan dibawa ke sini. Hari ini Anda juga main golf ya? Kebetulan janji bertemu dengan putra Tuan Wells. Putra keluarga Wells Group? Dia ahli waris utama, keluarga terpandang di Harmon. Dia bangsawan, yang jarang muncul. Tapi terima undangan Anda. Tuan Jones, bisakah perkenalkan saya padanya? Tentu. Tuan Brooks, bagaimana kalau kontraknya ditandatangani? Saya tidak akan Cecilia, setelah main golf, kamu berkeringat. Minum air dulu. Terima kasih. Cecilia, kontrak bisa ditunda. Saya ada urusan, mandi dulu. Dan istirahatlah, nanti saya temui setelah selesai. Putra muda Wells menolak pernikahan yang diatur kakeknya, jadi benci sosialita. Kalau kita karakan wanita lain yang disukainya, T.N. Brooks. Ini ruang ganti wanita. Kenapa Tuan masuk? Saya VIP di sini. Bahkan, ruang ganti wanita, toilet wanita pun bisa, kumasuki sesukaku. Hahaha. Oh, cantiknya luar biasa. Sayang sebelum sempat kunikmati, harus kuberikan ke orang lain. Tenang saja. Setelah Tuan Muda Wells menikmatimu, akan kubawa kau pulang, untuk kita habiskan waktu bersama. Tuan Muda Wells? Kau coba menjilat keluarga Wells dengan memanfaatkanku. Dangga. Tuan Muda Wells suamiku. Apa katamu? Tuan Muda Wells suamimu?
Hahaha. Kau cuma asisten desain biasa. Kau pikir aku percaya omonganmu? Aku memang nyonya muda keluarga Wells. Jika kau berani Menyentuhku, mereka takkan membiarkanmu. Perempuan sialan. Jika kutangkap hari ini, sumpah akan ku beri pelajaran. Tuan. Tolong aku. Hei, kawan. Dia milik. Jangan ikut campur. Milikmu? Tuan muda Wells. Sayang. Dia nyonya muda. Tuan muda Wells, saya benar-benar tidak tahu. Dia adalah istri Anda. Saya salah. Saya pasti akan disalahkan. Kamu bilang dia istriku? Dia bukan istri Anda? Sudah kuduga. Dia sengaja melakukannya. Jika dia nyonya muda Grup Wells, tak mungkin dia menggoda saya hanya untuk kontrak. Tuan muda Wells, serahkan dia padaku. Saya jamin. Serahkan padamu? Tuan Jones, ini teman yang mau kau perkenalkan padaku. Lingkaran pergaulanmu agak berantakan. Tuan Howe, hancurkan perusahaan keluarga Brooks dalam satu hari. Aku ingin lihat mereka bangkrut. Baik. Cecilia, untuk tanda kontrak, kau sampai menggalaukan segala cara. Kalau si brengsek itu tak selingkuh terus, kau tak akan kabar kan? Saat dalam bahaya, kau pakai namaku juga. Cecilia kau. Kau bermimpi. Sayang. Aku merasa panas. Apa? Yang kau katakan? Kakek. Bilang kita sudah menikah. Dan sudah terdaftar resmi. Apa? Sadarlah. Lihat baik-baik. Siapa aku ini? Sayang, aku kedinginan. Diam. Tak ada yang terjadi. Masih main-main setelah menikah. Apa suamimu tahu kau mengkhianatinya? Bagaimana kau tahu? Sayang. Tuan Wells. Berpura-puralah, tak ada yang terjadi, kumohon. Ini hanya kecelakaan. Kubiarkan kau di prime. Karena aku hargai kemampuanmu. Jangan pernah lakukan yang melewati batasku. Cecilia, kau sudah diberi kesempatan, tapi kau tidak berguna. Lihat kekacauan yang kau buat. Kau sengaja, ya? Sudah tahu Tuan Brooks, itu monster. Tetap kau minta, aku tanda tangani kontrak.
Sengaja? Kau menghina Tuan Brooks. Aku harus pertanggungjawabkan. Mau pertanggungjawabkan siapa? Tuan Wells, Cecilia, menyinggung Tuan Brooks, hingga perusahaan kehilangan proyek kerjasama. Saya batalkan semua kerjasama dengan Brooks Group. Tuan Wells ini. Brooks Group akan kami masukkan daftar hitam. Selain itu, jangan biarkan Cecilia tugas lapangan lagi. Saya rekrut dia sebagai desainer, bukan besuruh. Baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Gregor ternyata sangat memanjakan Cecilia. Pasti dia merayunya. Tidak mungkin, aku harus mengeluarkan dia dari perusahaan. Halo, kakek. Ceci. Aku datang ke kantor. Tunggu sebentar. Aku segera ke sana. Jadi dia merangkul pria tua kaya. Wanita tak tahu malu. Aku harus memberimu publikasi. Nanti akan kusuruh mereka melayanimu dengan baik. Kau adalah nyonya muda, Wells Group. Mereka harus menghormatimu. Kakek. Aku ingin tetap rendah hati di tempat kerja. Akan kubongkar perbuatanmu agar tak bisa merayu Gregor. Apa yang kau lihat, ITU? Aku tahu Cecilia berasal dari keluarga miskin dan suka uang, tapi demi uang, dia mengambil jalan salah. Dengan merangkul pria tua sebagai pimpinan, haruskah kuberi dia nasihat? Tuan Wells. Demi uang? Kau sampai merangkul pria tua? Cecilia, kau benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak provokasi dia, ya? Kenapa tiba-tiba dia bersikap seperti itu? Ada apa dengannya? Saya usul kita harus pecat Cecilia. Sebelum nanti dia menodai reputasi perusahaan. Maksudmu apa? Coba pikir baik-baik. Sekarang demi uang, dia merangkul pria tua. Aku tidak bisa bayangkan hal memalukan apa lagi yang akan dia lakukan jika suatu hari terbongkar. Dan orang tahu dia adalah desainer perusahaan kita, reputasi kita yang dibangun bertahun-tahun akan hancur berantakan. Merangkul pria tua? Apa kau dengar dia mengaku sendiri? Dia melihat langsung dengan matanya. Kenapa dia masih membela wanita itu? Pak Presiden, tenang saja. Saya janji nyonya muda tidak akan mengalami masalah di perusahaan. Sampai jumpa. Nyonya muda? Pak Presiden menelepon. Bilang datang ke sini untuk menemui nyonya muda. Dan minta saya menjaganya. Pak Presiden? Nyonya muda? Jadi pria tua kaya tadi itu adalah Pak Presiden? Cecilia istri Gregor? Tidak. Tidak mungkin. Dia cuma pandai merayu orang. Pak Presiden tidak ingin mengganggu kita, jadi tidak naik ke atas dan melihatnya di gerbang. Hanya saya yang berdiri di luar. Oh, ternyata kamu. Nona Taylor, nyonya muda. Nyonya muda, tolong. Perhatikan saya baik-baik, hahaha. Bersikaplah rendah hati. Baik. Terima kasih. Jadi Pak Presiden ingin saya menikahi Gregor, Cecilia Dasar Perempuan, yang hanya bisa mengincar orang kaya. Apa yang bisa kamu andalkan untuk bersaing denganku? Hanya saya yang pantas menjadi istri Gregor. Pak Wells, ada yang bisa saya bantu? Desainmu, semuanya cukup bagus. Dalam satu bulan Canada, Expo Pertukaran Industri. Perusahaan kami akan memilih model kerja terbaik untuk dipamerkan. Saya mengangkatmu secara khusus sebagai desainer untuk kompetisi ini. Benarkah? Prime menghargai orisinalitas dan menolak plagiarisme serta penyalahgunaan. Tentu saja.
Kami juga menghargai karakter dan integritas desainer. Pernahkah kamu melakukan sesuatu di belakang layar yang meragukan secara moral? Hah? Misalnya, mendekati orang kaya. Atau menjadi perusak rumah tangga. Tidak mungkin. Saya mengandalkan diri sendiri. Sebaiknya kamu jujur. Cecilia, Rapikin. Dokumen-dokumen ini, besok pagi, saya ingin melihat laporan yang kamu susun. Saya? Ini? Besok pagi? Jadi, tidak mau mengerjakan? Kalau tidak mau, mengundurkan diri dan pergi. Apa kamu tahu siapa saya? Mungkinkah? Sekarang aku seorang desainer. Dipromosikan Pak Wells. Dan diakui kemampuannya. Kau mau memecatku? Tidak mungkin. Ini benar, HRD baru saja mengonfirmasi. Lalu, sebagai direktur, tak bisakah aku perintah karyawan baru? Besok pagi, kalau laporanmu tak kulihat, langsung keluar dari Departemen Desain. Aku takkan cari kesenangan sesaat. Akan kubuktikan dengan bakatku. Cecilia, kusuruh antar makanan dari restoran anggrek. Kerja itu penting, tapi jangan lupa makan. Baik, terima kasih, kakek. Karya ini ada sentuhan Ana. Sila, dibuat orang yang sama. Benarkah? Mungkin memang. Bakat alami. Nona Hill, ini makanan Anda. Terima kasih. Layanan antar restoran anggrek. Bukan sembarang orang bisa menikmati ini. Rupanya kau dekat dengan orang pentingnya. Apa? Hello. Makanannya sudah diantar. Ceci, kamu kerja sampai larut. Ada yang ganggu kamu? Besok akan kusuruh mereka mengirimkan pakaian merek ternama. Jadi dia disokong seseorang. Bilang bisa mandiri, padahal aku sampai percaya omong kosongnya. Tak perlu, kakek. Penampilan menentukan kelas. Percayalah padaku. Dan sudah kualihkan Jedung Jad atas nama. Besok kunci akan diberikan. Jika ada permintaan, sampaikan ke Tuan Luke. Dia akan mengatur semuanya. Baiklah, sekarang makanlah. Kakek, aku. Pak Presiden mengirimkan sesuatu. Ini, kunci gedung J. Daphne. Lihat. Bahkan kunci keluarga kaya, tampak mewah. Tuan Luke memindahkanku untuk bekerja di gedung J. Katanya Tuan Wells menyuruh istri Gregor tinggal di sana saat senggang. Hanya dia yang akan tinggal di gedung besar itu. Sungguh menggiurkan. Bahkan kunci gedung dikirim. Pak Presiden benar-benar menghargaiku sebagai nyonya muda. Nona Taylor. Sejak kapan kamu kenal Pak Presiden? Bisa sembunyikan rahasia ini, Ja. Kapan kamu dan Tuan Wells akan gelar pernikahan? Bagi kebahagiaan itu padaku. Tentu akan kuundang kalian ke pernikahanku, tapi tanggalnya belum ditentukan. Saat ini kami fokus pada pekerjaan.
Siapa izinkanmu sentuh barangku? Siapa yang izinkanmu menyentuh barangku? Kemiskinan membuatmu gila? Berani-beraninya merampok di siang bolong. Pak Presiden, ingin Nona Taylor menjadi nyonya muda. Kira dari siapa? Bahkan berani membuat masalah. Kau dijaga pria tua sebagai selir. Kerasa. Seumur hidupmu. Kau tak pernah lihat Barang mewah sebanyak ini. Jangan asal bicara. Kakekku yang memberi semua barang ini. Kau Tanpa izinku. membuka paketku. Kau malah. Semakin menjadi, meja kerja itu punyamu kosong. Jadi barang ditaruh. Sementara. Kira itu milikmu? Cecilia, tahu dirilah. Tahukah kau apa ini? Kunci kawasan Jade. Bahkan jika pria tua di belakangmu dijual, kau tetap tak mampu membeli satu batapan. Kawasan Jade. Ya Tuhan. Itu kawasan pribadi termegah, di Valor. Senilai $1 miliar. Daphne. Bisakah kita lihat langsung? Baik, Nyonya muda, bawa kami melihat sekilas hidup mewahmu nanti. Kumohon. Baiklah, jangan tunggu lagi. Kita pergi hari ini. Kau benar-benar dermawan. Bantu aku, pindahkan barang-barang ini ke kawasan Jade nanti. Cecilia, hari ini aku berbaik hati, menggengkit sedikit tabir. Untukmu, yang tumbuh dalam kesulitan, bisa melihat gaya hidup kelas atas, orang berstatus tinggi. Daphne. Karena kau cari masalah. Nantikan kata-katamu sendiri. Baiklah. Hello, Tuan Luke. Hari ini saya dan rekan akan mengunjungi kawasan Jade. Ikuti instruksi saya. Cecilia. Kau bahkan menyelidikiku. Dan mau kunjungi kediamanku. Diam-diam dengan orang lain. Apa kau minta izinku pada pemiliknya? Ya ampun. Aku tak bisa bayangkan betapa bahagianya tinggal di sini. Nyonya muda, aku sangat iri sampai hampir menangis. Dazar Gadilisik. Mazi Berpura-Pura Jadi. Nona keluarga kaya. Lee, rekan-rekanku datang mengunjungi manor ini. Siapkan makan siang. Baik. Nona Taylor, Anda baik sekali. Sampai menawari kami makan. Kalian sudah datang, tak mungkin kubiar kalian. Hello parent, manor ini sangat luas, tak mungkin dijelajahi, sehari saja. Bolehkah kami benar-benar makan di sini? Pemiliknya tidak di rumah, tak pantas menyentuh barang tanpa izin. Ini nyonya muda. Jangan sampai salah sangka, nanti kalian bisa membuat masalah. Baik. Camus. Kamu ini, dia dari perusahaan kami, karyawan biasa saja. Cecilia, seluruh Jade Manor ini, milikku, aku bisa makan, apa saja yang ku mau. Dasar Kampungan, bukan urusanmu. Apa aku salah enggak? Nona Taylor. Apa Anda yakin? Jade Manor ini milik Anda? Sedala, Cecilia. Apa kau sudah gila? Dengki sama orang kaya, ya? Nona Taylor. Sudah mengajak kita, masih saja kau tanya pertanyaan bodoh. Kerasa. Karena Manor ini. jauh lebih besar dari Kontra kamu. kau jadi tidak terima, ya? Seharusnya kita tak ajak dia, dia hanya iri saja. Permisi. Apa Anda yakin? Dia pemilik Jade Manor ini? Masuk tanpa izin itu melanggar hukum. Cecilia Sedala. Lee, katakan padanya, apakah aku pemilik manor ini? Dia. Tentu saja dia begitu. Cecilia. Nona Taylor. Memegang kunci tempat ini. Mengapa kau masih meragukannya? Dia hanya bermaksud jahat dan tak bisa melihat orang lain sukses. Pemilik rumah tak ada di sini. Kau sebagai pelayan, berani mengambil alih kuasa? Begitukah cara Tuan Luke? Mengajarmu bertindak? Tuan muda. Ada apa? Nyonya muda ada di Jade Manor dan menyuruhku ke sana. Nyonya muda? Ya. Aku ingin bertemu si nyonya muda ini. Bagaimana dia kenal Tuan Luke? Cecilia. Sejak kau masuk ke sini, kau terus membuat masalah. Aku ini sabar, tapi bukan berarti aku akan selalu menahanmu. Diam. Aku masih memberimu makan. Atau sebenarnya, pergi dari sini. Nyonya Lee. Pergi.
Tuan Luke, Veteran Wels Group. Jabatan lebih tinggi dari bos biasa. Karena kau mengaku pemilik Jade Manor. Bisa panggil dia ke sini? Wells Group? Yang masuk 100 keluarga, terkemuka dunia? CEO kita dari keluarga Wells? Gregor tak ingin orang tahu identitasnya. Jika identitasnya poker diriku, dia akan marah padaku. Wells Group APA? Aku tak mengerti. Rumah ini milik Gregor. Dia memberikannya padaku. Cecilia, berhenti bicara omong kosong. Aku sudah beri Tuan Luke. dia akan segera datang. Aku ingin lihat siapa yang ngawur. Siapa yang berisik di sini? Siapa yang berisik di sini? Tidak tahukah kalian hari ini, Nyonya muda akan datang? Tenanglah. Satpam? Kalian buta? Nyonya muda ada di sini. Oh, Nyonya muda sudah datang. Ya ampun, aku tidak menyadari. Maaf mengganggu acara kumpul kalian. Kalian boleh pergi. Baiklah. Tak peduli siapa yang datang ke sini di kediamanku, akulah yang berkuasa. Cecilia, jaga sikapmu. Jika tidak, jangan salahkan aku jika kasar. Kamu. Silakan lihat-lihat. Aku lelah dan butuh istirahat. Ya Tuhan, Anggur ini harganya 1 juta. Apa? Keluarga Nona Taylor. Sangat kaya. Seperti apa? Rasanya ini? Mau mencicipinya? Buka dan cicipi saja. Ibuli. Tidak. Jangan minum anggur ini. Buka seperti kusuruh. Kamu tidak mendengarku? Ya. Betapa beruntungnya. aku. Jika tidak, aku takkan bertemu. Nona Taylor. Yang jujur dan dermawan. Pantaslah kamu calon nyonya muda. Anggur ini setara dengan 10 tahun penghasilan kami. Cecilia, mau minum? Anggur ini bernilai 1 juta. Jika kamu menampar diri dan mengakui bahwa kamu picik dan iri pada orang kaya, akan kuberi segelas. 1 juta. Tunggu dan bayarlah. Denken Susapaya. Swasani Amaraya. Boleh ikut serta? TN. Wels. Kenapa Anda di sini? Ini rumah Ten Wells. Dan and Taylor. Bukankah wajar? Dia datang ke sini, silakan duduk, Tian Wells. Jadi TN Wells juga suka memanfaatkan orang lain. Inen Taylor. Memecahkan botol anggur bernilai jutaan dolar. Anda harus memberi saya penjelasan, bukan? Saya. Tuan muda. Ini semua kesalahan saya. Saya yang patut disalahkan. Saya yang membuka anggurnya. Mohon pertimbangkan usia tua saya dan maafkan saya. New York, Lee. Karena Anda melakukan hal ini, saya sarankan Anda mengundurkan diri. Ya. Anda membuka anggur tanpa izin saya. Kerugian akan dipotong dari gaji Anda. Pergi dengan mereka dari Departemen Desain. Baik. Hari ini, apakah ada orang lain yang mengaku sebagai nyonya muda datang ke sini? Kenapa dia bertanya pada saya? Dia ingin meminta maaf atas Davin kepada saya, pemilik manor ini. Mereka minum anggur mahal itu. Sangat menyedihkan. Tapi saya tidak ingin membuka identitas saya. Tidak. TN. Wels. Seleng Daphne yang tak tahu malu. Tak ada yang berani berpura-pura. Sebagai nyonya muda. NY. Lee. Yakin tidak mengenali saya? Tidak. Saya tidak. Berdiri. Lihat. Anda jelas tahu. Kakek memberikan saya manor ini. Kenapa Anda bergabung dengan Davin? Orang luar, berpura-pura dan menipu? Nyonya muda, maafkan saya. Tolong bela saya. Saya ingin tetap di sini. Saya tidak akan berani ulangi. Nyonya muda. New York, Lee. Anda memanggilnya apa?
Kepanggil dia apa? Saya. Bantu sembunyikan identitasku, atau aku akan menyuruh Tuan Luke. Memekatmu. Saya. Saya ingin tanya Nona. Apakah dia kenal Nyonya Muda? Minta dia membelak. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, harus menghidupi anak saya. Dia tidak tahu apa-apa. Perdi sekre. Jangan bocorkan identitasku ke siapapun. Termasuk Daphne. Kalau tidak, begitu. Astaga, kali ini Daphne. Buah masalah besar. Tuan Wels. Tuan Wels. Tuan Wels. Katakan kenapa Nyonya Li memanggilmu Tuan Muda. Selamat siang, Tuan Muda, Nyonya Muda. Sampai jumpa. Jadi begitu rupanya. Tampaknya dia datang. Khusus untuk Daphne, untuk membereskan kekacauan. Lupakan saja. Lagi pula dia bosnya. Kasih jalan keluar, Tuan Wels. Kau khawatir aku. Tidak bisa dapat taksi, jadi jemput aku, ya? Kau terlalu mikir, karena kau rakus dan ikut ke manor ini. Aku takut satpam akan usirmu. Memelukan Prime. Jadi aku datang sendiri untuk mengusirmu. Oh begitu. Dan, Cecilia, ini peringatan terakhir. Jangan selidiki identitasku. Hah? Hai. Kau lupa? Aku belum masuk mobil. Gregor. Dasar gila. Ya ampun. Sial sekali. Tuan Wels. Kau khawatir aku tidak dapat taksi, jadi datang, jemput aku, ya? Masuk mobil. Terima kasih, Tuan Wels. Bersihkan dirimu. Jangan kotorkan mobilku. Baiklah. Sabuk pengaman. Oh. Gaya Ted ini membuatmu terlihat mengemaskan dan bersemangat. Berusaha terlihat imut di usia segini. Ganti dengan setelan lain. Aku masih muda. Lagi pula. Aku bukan boneka Barbiemu. Aku akan pakai apa yang... Aku yang bayar pakai kartu. Jadi ganti baju, sesuai perintahku. suamimu keluar menerima telepon. Tunggu sebentar ya. Dia bukan. Anna. Benar-benar kamu. Aku akhirnya menemukanmu. Kamu salah orang. Bukan. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Wah, cara melindungi istrinya sangat gagah. Siapa dia? Aku tidak kenal dia. Ini Cepat kita pergi. Dia seperti gangguan jiwa. Hei, Anna, aku Hugo. Kekasihmu tercinta.
Setelah Anna hilang, apa yang terjadi? Dari sikapnya tadi, sepertinya dia melupakanku. Halo. Selidiki seseorang. Pria ini sangat cerewet. Dia terlihat familiar. Cecilia. Apa kau merasa kenal dengan semua yang tampan? Tidak. Waktu itu, di bar. Kamu terlihat familiar bagiku. Benarkah? Ah, tidak. Aku benar-benar merasa pernah melihatmu di suatu tempat. Oh. Kapan? Di mana? Aku tidak ingat. Aku kehilangan ingatan karena kecelakaan mobil. Pak, baju-baju yang istri Anda, coba tadi sudah dikemas. Aku bukan istrinya. Aku bukan suaminya. Kesepahaman diam-diam yang sia-sia. Baiklah. Aku akan mengantarmu pulang. Kamu beli semua ini? Sebagai pria sejati, aku tidak pernah pilih-pilih. Aku mau semuanya. Wah, manis. Aku dukung mereka. TN. Wels, terima kasih banyak. Sampai jumpa besok. Evergreen Garden. Aku ingat, aku punya suite di sini. Tapi belum pernah dihuni sejak lama. Lantai 2, 3, 4, dan 5. Lampunya menyala. Kenapa ada penghuninya? Gregor. APA yang kau lakukan di sini? Sedala. Apa yang kau lakukan di sini? APA. Yang kulakukan di sini? Dia punya begitu banyak rumah sampai. Dia sendiri tidak ingat. Tinggal saja di Evergreen Garden. Lokasinya strategis untuk pergi pulang kantor. Kakek, ini tidak pantas. Aku bisa. Kenapa tidak, Panta? Kalau kau mau tinggal di sana. Itu sudah menghargainya. Quel obégitus sudadiputuscan? Nanti akan kuajukan cerai. Lebih baik tidak. Memberi tahu orang lain. Kalau aku sudah menikah, rumah ini kusewa. Ya dia kutempati. Rupanya menir aset. Telah menyewakan tempat ini. Aku sudah lupa. Ya. Maafkan ITU. Kalau bukan karena Kau bosku. sudah kupanggil polisi, mengekor perempuan lajang, kau mungkin. Orang gila. Pergi sekarang. Aku tidak mengejarmu. Cepat pergi sekarang. Hey! 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 Cecilia. Aku pasti sudah gila.
Gregor. Dia sudah menikah. Sadarlah. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Halo. Halo. Ceci. Puck. Anda. Kakek. Ceci. Kenapa ada suara pria? Tidak ada tenggorokanku sakit. Suaraku jadi serak. Baik. Nanti kalau sempat, aku akan pulang untuk makan. Selamat tinggal, kakek. Takut dia tahu. Ada pria di rumahmu? Aku takut jika kamu bilang, kalau aku sakit, dia akan khawatir. Dia selalu baik padaku. Dia menyuruhku tinggal di sini. Lagi pula, Dia bahkan memberi banyak hadiah. Jadi yang datang ke kantormu itu juga kakekmu? Ya, Jadi ini kesalahpahaman. Aku kira dia. Kalau dia sangat baik padamu, kenapa dia membiarkan suamimu mengabaikanmu? dia kakek suamiku. Makanya aku tak bisa bercerai. Ada hal seperti itu? Berarti dia bukan orang baik. Hanya kakek keras kepala yang memanfaatkan kebaikanmu untuk mengatur pernikahanmu. Jika ingin bercerai, aku bisa bantu. Hah? Ayah. Keluarga saya punya koneksi tertentu. Kalau sudah dipikir matang, kabari saya. Saya pergi dulu. Tuan Wels. Saya antar Anda keluar. Sebenarnya, malam itu pertama kali saya. Aku tidak ingat kejadian malam itu. Anggap saja, Kecelakaan. Tuan Wells, lupakan saja. Silakan masuk. Tuan Wells. Saya salah kemarin. Seharusnya tidak terpengaruh oleh Cecilia. Tapi tak menyangka, dia sampai tega menyuruh Flynn menyesatkan saya. Sangat mengecewakan. Menurutku, aku sudah baik padanya, kenapa? Daphne. Aku tidak buta. Haruskah saya panggil Flynn untuk mengonfrontasi kejadian kemarin? Kamu menyelamatkanku. Dan rajin bekerja. Kali ini aku maafkan. Jangan ganggu Cecilia lagi. Urus Persiapan Expo. Baik. Cecilia. Kau hancurkan rencanaku. Dan mempermalukanku. Aku takkan membiarkanmu. Expo sudah dekat. Hari ini siapkan model yang akan dipamerkan dan pilih karya utama besok. Baik. Cecilia, kamu pendatang baru yang masih hijau, jadi bantu mereka saja. Hey. Ambilkan saya kain berudru merah. Baik. Bawakan paku payung itu. Oh. Tolong ambilkan. Kennedy, di sana. Ambilkan. Clip Curtis. Bawakan Benong. Kenapa lambat sekali? Bisa cepat sedikit? Ambilkan gunting. Cepat, di sebelah sana.
Maaf, Tuan Wels. Nah, tentang hal itu yang kita bicarakan dulu. Saya tidak bercanda. Jika ingin bercerai, saya bisa bantu. Ah? Jika takut suami terus mengganggumu, saya juga bisa bantu. Jika butuh bantuan, bisa datang ke saya. Dia tiba-tiba baik hati? Saya belum pernah bertemu suami. Saya tidak khawatir sama sekali. Ini terutama tentang kakek. Oh. Apa yang kau lakukan? Kau menakutiku. Sudah dipikirkan matang? Apa? Kau ingin bercerai dengan suami, kan? Astaga, saya tidak tahu kontaknya. Bagaimana bisa bercerai? Hah? Saya hanya kenal kakek. Suami tidak hadir di pernikahan. Saya ingin bercerai, tapi tidak bisa menemukannya. Kalau begitu, ada informasi apapun, saya akan bantu cari tahu. Saya tidak tahu namanya. Hanya tahu kakek. Ben einmal Felix. Halo. Nona Hill, ini makanan. Pesanan Tuan Wells untukmu. Terima kasih. Melihat makanan yang kupesan, dia pasti tersentuh dan mengajakku makan bersama. Apa yang baru kau katakan? Tidak ada. Lanjutkan pekerjaanmu, aku mau makan. Bagaimana kalau Kita makan bersama? Tidak. Silakan saja. Jadi gendut seperti babi. Aneh. kakek sangat baik padaku? Dia bisa makan banyak. Lain kali pesan, lebih banyak menu untuknya. Dia ternyata bisa membuat model desain berkualitas tinggi. Tidak mungkin. Hanya aku yang bisa membuat desain sehebat ini. Aku harus cari cara usir dia dari perusahaan. Cecilia, tanganmu tidak bersih. Perusahaan telah memecatmu. Jangan asal bicara. Jalan Kediku Haiwang. Kemarin, hanya kamu yang tinggal di departemen desain dan masuk ke kantorku. Cecilia, gelang KD ini harganya lebih dari 100.000, berani-beraninya. Sangat memuakkan. Bekerja dengan orang seperti ini. Keluarkan dia dari sini. Apa yang kau lakukan? Aku hanya mengantar dokumen ke kantormu kemarin. Tak pernah menyentuh gelangmu. Kalau bukan kamu siapa lagi? Latar belakangmu buruk, kemampuanmu rendah, tapi ku beri kesempatan. Tak kesangka, kau bahkan mencuri barangku di kantorku. Ini melanggar batas toleransiku. Cecilia, kali ini gelang. Lain kali mungkin, dokumen rahasia. Aku nyatakan, kau. Type cat. Coba berani. Kakek. Jadi ini kamu? Saya miskin. Kakeknya. Cecilia, kau minta orang tua ini Membelamu? Mau menipu lagi? Kamu. Suruh Gregor turun. Aku ingin lihat cara dia mengelola karyawan. Tua Bangka, siapa kau ini? Baroninnya panggil Tuan Wells, langsung namanya? Kurang ajar. Gregor pun harus sujud memanggilku kakek. Astaga. Dia mengumpat. Dengan cara yang licik. Lembetua.
Berani beraninya kau berlaku semaumu, diprime, dan menggunakan Wells. Pergi dengan cucu miskinmu itu, kalau tidak, satpam akan mengusirmu, seperti sampah. Jangan keterlaluan. Semuanya. Mereka menghina TN Wales, haruskah mereka diusir? Pergi, minggir. Cepat pergi, keluar. Qu'attaquant. Siapa namamu? Aku akan telepon Gregor untuk memecatmu. Kau hanya berpura-pura. Pergi. Atau akan kusuruh mereka menghancurkanmu dan menebar abumu. Ko. Kakek. Kakek. Mau menipu kami? Satpam, sekarang, usir mereka dari sini. Panggil ambulans. Kakekku dalam bahaya. Kakek. Ini jelas karyaku. Dia jelas-jelas hanya berpura-pura. Apa? Kau bersusah payah, tapi dia yang dapat pujian. Kita tak boleh biarkan mereka menang. Kakek. Ten Angler. Aku buru-buru ke X. Setelah urusan selesai, aku akan kembali menemuimu. Cepatlah. Jangan khawatirkan aku. Kakek, apa kabar? Kau baik-baik saja? Ku anak nakal. Membuatku kesal. Orang-orang menyebalkan di perusahaanmu juga membuatku marah. Siapa yang membuatmu marah? Hari ini pertama kalinya, aku datang ke perusahaan. As-tu tahu siapa dia? Cek sendiri. Tenang, santai saja. Akan kuperiksa sekarang. Dazarko. Ini pasti karya terbaik. Di pameran ini, dengan sentuhan Anna, desainer top. Karya jenius. Luar biasa. Sama memukaunya. Seperti Anna. Dengan desainer jenius, Prime akan memimpin industri selama dekade ini. Di Valor, tidak. Akan jadi pemimpin nasional di industri ini. Nona Taylor hari ini telah mengesankan kami. Ku yakin, namanya akan terkenal luas hingga ke seluruh dunia. Mari kita beri tepuk untuk bintang desain Harmon. Selanjutnya, mari undang Nona Taylor menjelaskan konsep desainnya. Silakan. Desain ini tidak ada hubungannya dengan DAP. Cecilia. Kau cat. Kau tak boleh datang ke sini, pergi dari sini. Die Pekat? Aku tak terima pemberitahuan dari HR. Kau mengada-ada. Hanya untuk mencuri desainku. Jadi milikmu, ya? Kau yang mengada-ada. Mengada-ada? Aku punya bukti. Omong kosong? Saya punya bukti. Kau mencuri naskah-naskah ini dari kantor saya. Dia yang mencuri. Saya lulusan universitas ternama, dilatih desainer terkenal, sementara kau tak pernah punya pengalaman desain. Kau bilang saya mencuri desainmu. Sangat menggelikan. Orang baru, tanpa pengalaman. Berani tantang bintang desain. Mungkin melihat perkumpulan elite hari ini. Dia datang ke sini Untuk cari pria. tidak tahu malu. Cecilia. Kau sembur padaku dan mengarang cerita. Palsu tetaplah palsu. Karena kita rekan kerja. Jika kau minta maaf, saya akan maafkan. Nona Taylor baik. Masih mau toleransi pada provokator. Daphne. Kau bicara ngawur untuk meninggikan diri dan merendahkanku. Tapi taka kau sadar. Sejak awal tadi, kau tunjukkan kelemahanmu. Kelemahan APA? Kau bahkan tak periksa. Sebelum saya curi naskah dari kantormu. Tak ada naskah desain itu. Kau mempermainkanku. Konsep desain ini. Bernama, Irela, Arti. Malaikat. Dalam bahasa Ibrani. Ini draft pertama. Dan akhirnya.
Ya, dari draft pertama hingga revisi. Dan presentasi akhir, semua tercatat rapi. Jadi apakah dia sungguh perancangnya? Omong kosong. Dia menyalin diam-diam dari komputer di kantorku. Cecilia, kau asai miskin. Tak pernah dapat pelatihan profesional, tak mungkin mendesain ini. Dari rekan yang hadir, ada yang bisa jaminmu? Saya menjaminnya. Saya menjamin dia. T.N. Wells. T.N. Wells. Ten Wells. Saya memastikan karya ini. Dirancang oleh Cecilia. Gregor. Dia pemula tanpa kemampuan atau pengalaman. Anda mempromosikannya sebagai desainer secara istimewa. Kini Anda terang-terangan memihak. Nona Taylor. Di depan banyak orang luar, Nona Taylor mengklaim T.N. Wells, nepotisme dan sembrono, serta diduga memiliki hubungan dengan Cecilia. Saya melihat langsung dia menggambar desain dan membuat model. Dia begadang setiap malam di perusahaan untuk kejar target. Dia mencurahkan kerja keras dan keringat untuk karya ini. Saya takkan izinkan siapapun mengambil pujian. Tapi dia menjiplak kreativitasku. Saya tidak terima. Saya. Anda baik-baik saja? Saya tidak baik. Tulang panggulku. Akan saya antar ke RS. Tuan tua, pelan-pelan. Cepatlah. Saya ingin dukung Ceci. Tuan muda dan nyonya muda. Benar mereka. Tuan muda. Apa aku baru berhayal? Aku juga. Tuan tua. Kenapa kita harus bersembunyi? Jangan ganggu mereka. Dia bilang tidak suka padanya, tapi mereka terlihat mesra. Kau tahu jelas. Daphne, Mencuri karyaku. tapi kau hanya membawainnya peringatan. Aku tahu. Ini mungkin terasa tidak adil bagimu. Lalu kenapa kau lakukan itu? Daphne sampai bilang, Kau memihakku. tapi jelas kulihat, kau memihaknya. Sebenarnya, aku pernah kecelakaan. Dan dia menyelamatkanku. Oh begitu. Aku tak bisa mewakilinya. Tapi aku ingin minta maaf atas kerugian yang dia timbulkan. Aku bisa ganti rugi jika kau fokus desain di perusahaanku. Wajar minta 50.000. Untuk kerugian fisik dan mental. Kalau begitu sepakat, lakukan yang terbaik, dan aku akan berlaku adil. Tidak. Nusra? Ya. Cecilia, selamat atas promosimu jadi direktur. Cecilia, ini hadiah untukmu. Nanti, Akan kami kirim ke kantormu. Kau tidak mau menerimanya? Kau menjiplak karyaku, bahkan memfitnahku. Demi Tuan Wells. Aku tak laporkan ke polisi. Kau berselingkuh dengan pria tua luar kantor dan merayu Tuan Wells. Tak tahu malu. Seba fitnah dan yebak orang. Bisa kau dapatkan lebih dari 5 hari penahanan. Kau. Kemarahan tak berdaya menyedihkan. Tunggu saja. Aku takkan membiarkanmu lolos. Tunggu.
Aku tak takut masalah. Atau cari masalah. Jangan anggap aku kelinci lemah. Kelinci terpojok bisa menggigit. Halo, kakek. Sudah kureservasi ruang VIP di restoran Orchid, Jean Lambur. Besok, aku juga akan peringatkan si bocah itu agar. Tak exploitasi Karyawan. Hah? Kalian semua ikut? Kau mau makan sendirian? Tinggalkan aku? Bukan, Kek. Kalian berdua, cepatlah punya anak, agar bisa gendong Cicit. Besok, aku akan mundur setelah. Jelaskan ke si bocah. Tak ganggu kalian. Hah? Silakan masuk. Sebagai direktur baru, kamu malas-malasan. Ini yang kamu janji. Untuk fokus desain, Aku Sedang sibuk. dan terganggu. Aku akan segera kerja. apa yang membuatmu sibuk? Beritahu aku, mungkin bisa kubantu selesaikan. Kakek baru Menghubungiku. mendesak punya anak. Kamu tak suka cucunya, jangan dipaksa. Bajingan itu saja, tak hadir di pernikahan. Lebih baik, segera cerai dia. Aku juga ingin cerai. Tapi kakek sangat baik padaku. Tapi jangan korbankan hidupmu. Hanya agar dia tak sedih. Jika demi disebut anak berbakti, kau menyiksa dirimu seperti ini, itu kebodohan. Baiklah. Jangan marah. Jadi, bagaimanapun, aku dukung untuk cerai pria tak dikenal itu. Pria tak dikenal? Kau tak pernah temui, jadi dia hantu. Kau sangat. Mendukung perceraianku. Apa kau suka padaku? Aku. Aku hanya peduli kesehatan mental dan fisik karyawan. Setelah suasana hatimu membaik, kau bisa fokus bekerja untukku, bukan? Sungguh kapitalis sejati. Menerima telepon. Halo, kakek. Dazarko. Aku pesan ruang privat di restoran Orchid. Jangan lembur besok. Datanglah awal dengan selesaikan dan pulang cepat. Pulang cepat apanya? Ko mazi malu-malu. Aku tak sabar menanti cicit pertamaku. Hahaha. Baik, kakek. Wanita erlikan ini sudah memengaruhi kakek sepenuhnya. Kita sama-sama dalam kesulitan. Kakekku memaksa aku untuk bersama wanita licik itu. Hah? Sudah kukatakan jangan terlalu patuh. Tidak mungkin. Cecilia. Tolong aku. Hah? Jadilah pacarku. Kita gagalkan rencana. Wanita erlikat itu, dan biar dia menyerah. Hancurkan si censoret munafik itu. Dah. Bagaimana? Bayar aku $50.000. Kedua acara makan di restoran Orchid, jadi aku bisa menyelamatkan Situasi. Baguslah. Aku dibayar $100.000. Harus aku mainkan peran dengan maksimal. Kakek, aku segera ke sana. Kakek.
Semakin tua, kakek makin kuat. Kekuatanmu melebihi 99% Pemuda. di negara kita. Hahaha. Ini dia. Silakan du duc. Nah, ini bisa meredakan panas dalam dan membantu pencernaan. Kamu tidak datang bersama? Hah? Baik. Dia sangat sibuk. Kita tunggu saja. Oh. Benar-benar berhasiat. Kakek. Aku ke toilet dulu. Kakek. Aku sudah bilang, Jean Lambur. Tapi tetap datang terlambat. Hei. Hah? Duduklah di sini. Duduk di sini. Kursi ini untuk Ceci. Wanita erlikan ini berhasil menguasai kakekku sepenuhnya. Hari ini ku buat mimpimu hancur. Cecilia, sebaiknya kau datang sekarang. Cepat, kerjakan dengan baik. Dapat bonus $100.000 lagi. Tunggu saja. Gregor kecil. Uang itu pasti jadi milikku. Wajahmu sangat berseri. C'est 40 que t'as eu ceci bec. Kakek, jangan terus sebut namanya. Aku akan berterus terang. Hari ini aku datang dengan pekarku. Nona. Anna, kamu baik-baik saja? Anna, sadarlah. Aku tak percaya. Ada anak durhaka di keluarga Wells. Berselingkuh, kau terdengar begitu benar dan percaya diri. Mangaku Kaloko. Jatuh cinta pada selingkuhan. Kakek, jangan bicara sembarangan. Ini hubungan yang sah. Legit pula, selingkuhanlah yang tidak dicintai. Baik. Aku ingin tahu. Si rubah seperti apa yang mempesonamu? Pangil dia que sini. Dasar rubah. Harus kuhajar kau sebagai pelajaran. Halo, Siapa kamu? siapa kamu? Di mana pemilik ponsel ini? Pingsan, dirawat di rumah sakit. Apa? Pingsan? Baterai habis. Anna, bangun. Halo? Halo? Kakek, aku harus ke rumah sakit. Tuhan pun tak tahan melihat selingkuhan. Merusak rumah tangga orang. Dan menghukumnya. Ah. Tidak. Ceci passe-t-il. Mendengar si bocah menyebut pacarnya, lalu pergi marah. Hello, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Ceci passe-t-il sans Gamara. Hugo. Anna? Akhirnya kau sadar. Sayangku, kupikir aku akan kehilanganmu. Akhirnya kau sadar. Kau bilang, kau mengalami kecelakaan mobil. Tuan Wells menyelamatkanmu. Dan ingatanmu hilang. Pantas saja. Terakhir kita bertemu. Kau tak mengenaliku. Begitu.
Ngomong-ngomong, siapa pria yang waktu itu? Aku pernah menyelamatkannya. HM. Dokter, Dia kecelakaan dan kehilangan banyak darah. tolong selamatkan dia. Baik, dia dalam penanganan aman. Ayo, cepatlah. Sebenarnya, aku pernah kecelakaan dulu. Dan dia menyelamatkanku. Jadi, Daphne berpura-pura. menjadi diriku. Yang menyelamatkan Gregor. Ah. Baterai habis. Pakai punyaku. Aku lupa nomornya. Sudahlah, aku akan telepon kakek. Baik. Cecilia. Akhirnya kau temui suamimu. Dan berubah pikiran. Kini kau tak mau cerai lagi? Itu bagus sekali. Gregor, kau tak bisa kabur. Gregor. Gregor. Apa yang kau lakukan di sini? Gregor. Aku bisa membantumu. Kau menyakitiku. Ah. Gregor, ini tidak bisa diterima. Gregor, aku bisa membantumu. Buka pintunya. Wah, apa yang dilakukannya? Jelas saja, nawarkan diri tapi ditolak. Benar-benar wanita murahan. Pergi sana. Kenapa kau berteriak? Kau sedang selingkuh, percaya atau tidak? Aku akan panggil polisi dan laporkan kalau kau bertransaksi ilegal di sini. Aku. Sepasang makhluk pekundang. Halo, Gregor, aku. Cecilia. Cecilia. Aku menyukaimu. Apa yang kau katakan? Dulu kau bertanya padaku, apakah aku menyukaimu? Betapa aku berharap. Aku mengakui kalau aku menyukaimu.
Maaf, kakek. Aku harus cerai cucu kakek. Karena aku sudah punya orang lain. Cow. Gregor. Apa kau lupa? Tadi malam itu cow. Kalau bukan aku, siapa lagi? Tidak. Tidak. Tidak mungkin cow. Tidak mungkin cow. Gregor. Kenapa kau begini? Tidak mungkin cow. Cecilia. Dasar pembohong. Ceci. Tenang saja. Aku akan membuat si brengsek itu putus dengan wanita itu. Jadi dia suka orang lain. Pantasan dia selalu menghindariku. Diabuta. Dan tertipu. Akan ku selesaikan masalah ini dengan baik. Dan pastikan kau tidak dirugikan sedikit pun. Kakek. Sebenarnya aku ingin. Pagi. Cecilia. Sayang. Datang ke perusahaan sekarang. Rencanakan acara kali ini. Peluncuran produk baru. TN. Wels. Ada apa denganmu? Kenapa marah sekali? Tentu karena kerjamu tidak beres. Kellier. Kau dengar itu? Segera keluar. Aku bicara padamu. Pilih Kellier dan kerja. Gregor. Ada kabar baik. Aku sudah hubungi Anna. Dia akan pertimbangkan bergabung dengan perusahaan. Kerjamu bagus untuk ini. Aku lakukan semua ini untuk Prime dan untukmu. Apa yang terjadi? Kemarin di luar perkiraan. Aku tak bisa janji apapun soal ini. Berapa kompensasi yang kau mau? Kabari aku setelah putuskan. Perusahaan akan mengadakan rapat tahunan. Beli gaun cantik. Untuk memukau semua orang. Yang terpenting, pukau si brengsek itu, supaya dia tak. Si perempuan jalak tak akan pernah seimbang denganmu. Kakek, tak perlu. Aku punya uang. Lupakan formalitas. Baik. Silakan pergi. Aku akan memancing dengan teman lama. Sampai jumpa. Setelah bercerai dari Tuan Muda Wells, kembalikan kartu itu ke kakek. Kenapa suamimu tidak ikut datang hari ini? Dia bukan suamiku. Hah? Bukan. Tapi kalian cocok berdua? CEO dan wanita cantik. Seperti pasangan kuat di novel romantis. Oh. Bukankah itu Cecilia? Si miskin. Bisa beli baju di sini? Permisi, Nona, apa maksudmu? Aku ingatkan baik-baik. Dia tidak bersih tangannya. Dia curi gelangku di perusahaan. Hari-hari. Dia mungkin curi bajumu. Tapi dia Melianinya cuma buang waktu. Dia akan carry dan belly. Model yang sama dengan harga lebih murah online.
Daphne. Kelihatannya sudah berpengalaman. Lepaskan baju yang dia pakai. Aku yang beli. Permisi, dia masih mencobanya. Sudah kukatakan, dia tidak mampu beli. Kamu bodoh. Tidak mau dapat komisi? Kurasa yang ini bagus. Yang tadi juga bagus. Benar kan? Aku setuju. Aku akan beli. Semua yang dia sebut tadi. Kurang ajar. Kamu sanggup beli? Lucu sekali. Aku tidak mampu. Aku punya ini. Aku bayar pakai kartu. Kalau gitu ganti. Kartu Gregor. Kau sebenarnya bisa mengenali kartunya. Dia sudah mengeluarkan banyak uang untukmu. Ya, kau genit ke semua orang, penggila harta tak tahu malu. Danke, Daphne. Menyebar fitnah dan hasutan. Bisa membuatmu ditahan. Ini fakta. Baik. Aku akan telepon polisi. Ada apa? Gregor. Cecilia bilang, aku tak pantas dapat kartu. Jika dia tak pantas, apakah kau pantas? Kau dan dia. Tak perlu jelaskan padamu. Hubungin kami berdua. Waktu itu kau tanya apakah aku menyukaimu. Andai saja. Aku akui kalau aku suka. Gregor, kau main-main denganku? Seperti Daphne. Kau merendahkanku. Hello. Anna akan datangi perusahaan? Anna yang mana? Apa? Selamat datang di Prime, Nona Anna. Assistenstudio, Charlotte. Dia berpura-pura menjadi aku. Cecilia masih hidup. Anda dikonfirmasi hilang. Studio ini ditutup sementara. Aku ingin melihat apa yang ingin kau lakukan. Nona Anna. Aku sangat menyukai. Saat melihat desainmu. Rasanya familiar. Dia kehilangan ingatan. Apa yang kau lakukan? Nona Anna adalah desainer terkenal dunia. Betapa berharganya tangannya. Kau tak pantas menyentuhnya. Oh, maaf. Maaf, aku terlalu senang melihat idola. Dia benar-benar kehilangan ingatan. Silakan, Nona Anna. Benar-benar desainer kelas dunia, tak tertandingi. Coba lihat juga. Boleh? Ini tidak seperti gaya desainmu. Ini tidak seperti gaya desainmu. Jangan bicara sembarangan. Aku serius. Ini tidak terlihat seperti gaya desain Nona Anna. Perhatikan ucapanmu. Nona Anna sedang duduk di sini. Aku hanya mengatakan fakta. Kurasa ini didesain orang lain. Diam. Sepertinya dia benar hilang ingatan. Ini desain yang pernah dia jual ke Universe sebelumnya. Siapakah ini? Berani meragukan desainku? Sepertinya kau tidak serius bekerja sama denganku. Nona Anna, tolong jangan marah. Cecilia, minta maaf Anna. Aku. Cecilia terheka kau. Betapa sulitnya bagiku untuk mengundang Nona Anna mendukung peluncuran produk baru kita. Cepat minta maaf. Sepertinya dia dan Charlotte bekerja sama diam-diam. Maafkan aku, Nona Anna. Tell you are. Meski ingatannya hilang, bisa saja terjadi kesalahan. Tidak, aku harus pastikan semuanya berjalan baik. Dia menantang Anna hari ini. Ini tidak normal. Mungkin dipicu oleh kejadian di toko pakaian?
Halo. Malam itu Cecilia ada di ruangan. Daphne menyusup masuk pagi-pagi. Sudah kuduga. Cecilia kau. Melihatku sedang mesra dengan Daphne. Dia marah dan menghindar. Denganku sengaja? Cecilia. Halo, Idris. Bantu aku cari Cecilia sekarang. Dia hilang. Sudah bangun? Tuan. Tolong lepaskan aku. Melepasmu? Bisa saja. Tapi 5 hari lagi. 5 hari. Mengapa 5 hari? Tolong, berbaik hatilah. Aku harus merawat suamiku yang lumpuh di ranjang. Ah, kasihan sekali. Suamimu lumpuh. Kalau begitu kasihanilah aku. Tolong lepaskan aku. Suamimu lumpuh. Jadi dia tak bisa memuaskanmu? Biarkan aku merawatmu dengan baik. Tolong. Tolong. Jangan sentuh aku. Tolong. Siapa kamu? Gregor. Pergi. Bawa pergi. Baik. Aku di sini. Jangan takut. Berhenti menangis. Aku tidak menangis sama sekali. Aku menyelamatkanmu. Haruskah kau menyerahkan dirimu padaku? Kau coba memanfaatkan jasamu. Sepertinya begitu. Maka kau harus menyerahkan dirimu dulu padaku. Apa? Dalam kecelakaan mobil, aku menyelamatkanmu. Daphne. Dia bahkan membohongiku tentang keberadaannya malam itu. Pasti dia terlibat dalam hal ini. Mungkin bukan dia. Tapi Charlotte. Siapa Charlotte? Dia Anna palsu. Aku yang asli. Jadi dia ternyata asistenmu? Asisten kedua, kamu ingat, pria yang kita temui di toko baju itu? Dia asisten kepala saya. Waktu itu kamu menelepon ke restoran anggrek, tapi aku jatuh. Den enggak segalanya. Jadi kamu tidak lihat pria tanpa wajah itu, lalu urung bercerai? Aku tak pernah jumpa. Pria tanpa wajah itu. Kukira Hugo adalah pria tanpa wajah itu. Waktu itu di rumah sakit, kulihat kamu menemuinya. Aku sangat marah. Itu cuma salah paham. Sekarang sudah jelas. Sekarang laporkan Anna palsu itu ke polisi. Hai, jangan laporkan sekarang. Kurasa ada konspirasi lebih besar di balik ini. Penculik bilang akan melepaskanku 5 hari lagi. 5 hari? Mengapa 5 hari? Peluncuran produk baru. Katanya Prime mengundang desainer dunia terkenal, Anna untuk endorsement. Makanya kami datang ke sini. Dengan dukunganmu, Prime pasti bisa kalahkan Universe dan jadi pemimpin di industri ini. Pemimpin atau Tikas Lisik. Nanti kita lihat. Selamat datang, semuanya, di Primes, peluncuran produk baru. Selanjutnya, kami akan perkenalkan produk baru yang menarik. Kami yakin produk ini akan memberikan pengalaman baru. Dan kejutan yang menyegarkan. Mari kita bersama-sama saksikan momen spesial ini.
Apa yang ada di layar besar ini adalah produk utama perusahaan kami yang akan datang. Desain yang sangat mengesankan. Benar-benar bagus. Apa Anda yakin? Ini benar produk utama perusahaan Anda? Tuan Hansen, Max that Anda bagaimana? Ini jelas adalah desain dari Universe. Kalian mencuri desain kami. Tidak mungkin. Ini desain saya. Saya membeli ini dari Anna. Kalian mencuri desain Anna. Prime mencuri desain Universe. Tidak, saya tidak. Nona Anna juga ada di sini. Mari kita konfirmasi dengannya. Baik. Nona Anna, saya yang mendesain ini, dan Anda sudah memeriksanya, bukan? Dua gambar desain ini. Bukan yang Anda tunjukkan sebelumnya. Saya yang mendesainnya. Tapi saya menjualnya, gambar desain itu. Kuperusahaan Universe. Tapi saya sudah menjual gambar desain. Kuperusahaan Universe. Tidak mungkin. Prime menjiplak desain Universe. Memalukan sekali. Nona Anna, tolong berhenti bercanda. Dulu saya sudah menunjukkan dua gambar desain ini kepada Anda. Jika Anda yang mendesain ini, kenapa dulu tidak memberitahu saya? Jangan ngomong sembarangan. Sekarang saya mengerti. Prime mengundang saya hari ini untuk mendukung peluncuran produk kalian. Untuk menutupi plagiat kalian, ya? Panggil Gregor ke sini. Pasti ada penjelasan untuk kejadian hari ini. Ya, panggil Gregor. Tuan Wells. Mereka fitnah kita menjiplak Dine Universe. Fitan apa? Ini fakta yang jelas. Nona Anna juga di sini. Kalian masih mau membantah? Benar sekali. Nona Anna bilang. Dia sudah menjual desain ini ke Universe setahun lalu. Apalagi Tuan Hansen datang. Dengan dokumen registrasi. Benar. Setahun lalu, saya jual semua gambar desain stok saya. Dalam bentuk paket. Kuperusahaan Universe. Saya dukung Prime hari ini, karena Nona Taylor memohon pada saya. Dan saya ingin gunakan kesempatan ini untuk umumkan bahwa saya akan berhenti mendesain dan pensiun total dari dunia desain. Apa? Anna pensiun? Berarti kita harus kerja dengan Universe. Lagi pula desain Anna ada di tangan mereka. Cepat. Kami datang ke sini hari ini. Khusus untuk Anna, kami kira dia akan bergabung dengan Prime. Tapi, dia malah pertimbangkan pensiun. Siapa bilang saya pensiun? Siapa bilang saya pensiun? Bagaimana dia bisa ada di sini? Kira kamu siapa? Dia siapa? Tuan Gore. Masih ingat saya? Kau ini. Hugo. Asisten utama Anna. Suatu kehormatan. Anda masih ingat saya? Tentu saja. Dulu saat ingin bertemu Anna. Selalu ketemu kamu. Hari ini. Kau bertemu dia. Dia Anna. Lalu dia siapa? Dia mantan asisten saya. Saya mengalami kecelakaan setahun lalu, luka dan kehilangan ingatan. Hugo terus mencari saya. Di masa itu, dia memalsukan identitas saya. Dia melakukan lebih dari itu. Anda tersangka pembunuhan dan penculikan. Ikut kami untuk pemeriksaan. Pembunuhan? Tersangka pembunuhan? Benar. Gregor menyuruh saya selidiki kecelakaan. Saya temukan dia. Menggotak-atik mobilmu. Kau temui Anna, tapi tidak kabur, malah menyuruh orang culik dia. Aktingnya bagus. Kukira menculiknya akan amat. Tak kesangka dia. Akhirnya menipuku. Dasar pengkhianat. Pergi. Tunggu. Dia Anna palsu. Tapi kau yang desain gambarnya, kan? Jangan khawatir, aku yang jual desain gambar itu. Sekarang aku lega. Prime hanya menjiplak. Ini kejahatan.
Tuan Wells. Ana kini mengakui sendiri. Kalau Prime melakukan plagiat. Ya, kukira hari ini ada kesempatan untuk kerjasama. Tapi ini sia-sia saja. Sayang sekali, Departemen Hukum Universe memang terkenal dengan tindakan tegasnya. Dulu aku sangat mengagumi Prime. Jadi tak tega melihat kalian jatuh seperti ini. Maksudmu apa? Asal kalian setuju. Menjual 51% saham Prime kepadaku. Aku bisa mengizinkan kalian tetap jadi CEO Prime. Aku juga bisa umumkan bahwa kami sudah bekerja sama sejak lama. Ini hasil yang menguntungkan. Bagaimana? Gregor. Salahkan sikap sombongmu sendiri. Kalau dulu kau mau nikahi aku takkan tergiur. 3 juta dari Balthazar. Prime tidak plagiat. Apa? Anna? Maksudmu bagaimana? Prime tidak menjiplak. Hanya ada kesalahan di gambar desain. Apa yang kau lakukan, Cecilia? Kau kira dengan menghancurkan bukti bisa menyangkalnya? Ini. Mereka melakukan kesalahan dengan desainnya. Ini adalah desain musim baru Prime. Jelas ini lebih detail dan rumit dibanding yang tadi. Benar sekali, ada tambahan. Gagasan baru pada konsep awal Anna. Ini inovasi murni. Anna, APA ini. Karayamu? Ya. Kau hanya mencari-cari alasan karyawan Prime memakai desain kami meski tak memproduksi. Kau menjiplak konsepnya. Maksudmu ini plagiarisme ringan? Bagaimanapun juga. Itu tetap plagiat. Kami tidak menjiplak desain ini. I kembangkan oleh Anna, Director, Departemen Desain Prime. Apa? Direktur desain? Anna ternama bekerja di perusahaan kecil seperti Prime? Dengan Anna memimpin, Tak perlu menjiplak. ini tampaknya kesalahpahaman. Benar. Sepertinya tahun ini TN Hansen. Tak akan jadi pemimpin industri. Sial. 3 juta. Kau mengacaukan semuanya. Kembalikan uangku. Aku tak pahami omonganmu. Nilai moralmu hanya 3 juta. Polisi perlu datang lagi ke sini. Ini Primes. Masalah manajemen internal. Tangkap dia. Hentikan. Anda memanfaatkan mata-mata perusahaan. Anda pikir Anda benar? Pergi dan bekerja sama dengan investigasi peluncuran produk ini untuk menangkap penerima. Untuk menghindari kesalahan, kirim seseorang bersama saya untuk memberikan pernyataan. Saya akan pergi. Kami harus melakukannya. Jangan pergi. Saya akan segera kembali. Mengapa Anda begitu berpakaian? Tidak sama sekali. Kemudian lanjutkan. Hey. APA pendapat Anda? Memulai bisnis tidak mudah kan? Jika Anda bertanya pada saya, cukup dengarkan kakek Anda dan nikahi gadis itu, jadi Anda bisa mengambil alih grup sumur. Anda, Apa? Emerwell is Gerbelius yang master dari sumur. Oh, tidak Wonder Prime. Memiliki momentum yang kuat. Sangat seperti kakek, seperti cucu. Mr. Well, Mengapa tidak bekerja dengan kami? Thinbridge Real Estate? Ditunggu dulu. Satu persatu silahkan. Gregor. Saya tidak punya pilihan lain. Kakek telah memberi terlalu banyak. Nikmati peningkatan. Saya melakukan ini untuk dia. jangan terburu-buru. Satu persatu silakan. Cukup daftar dengan asisten. Oak. Apa? Kakek telah perawatan kesehatan. Bukannya, dia pergi memancing dengan temannya? Kok tiba-tiba dia masuk rumah sakit? Dia memang memancing dan menangkap ikan mas perak besar. Di perahunya, dia mengatasi ikan sendirian, seperti saat masih muda dulu. Tapi dia sudah berumur, ikan itu menariknya ke sungai, tuan muda. Apa? Tunggu aku. Aku segera ke sana. Semua sudah diatur. Aku ikut dengan
semuanya sudah berakhir. Bagaimanapun, hari ini, aku harus beritahu kakek yang sebenarnya dan cerai. Kakek memanggilku. Hello, Kek. Ceci. Datanglah. Ke rumah sakit, ya? Rumah sakit? Kenapa denganmu? Ya ampun. Aku memancing. Dan menangkap ikan mes perak besar. Aku ingin bawa pulang untukmu dan si bocah. Tac tu en cas. Aku ditarik ikan ke air. Coba bayangkan. Tapi tenang saja. Ikan itu tidak kabur. Kalian akan mencobanya. Kek, dalam hal ini, lupakan ikannya. Sebentar, tunggu dulu. Aku segera ke sana. Kakek sudah tua. Buat apa adu kuat dengan ikan? Ini sangat mengkhawatirkan. Dasar bocah, hati-hati bicaramu. Berkhotbah padaku. Kalau kalian hidup rukun, Dans ceci. aku akan di rumah setiap hari. Tian Wells, hasil pemeriksaan sudah keluar. Tidak ada yang serius. Pastikan istirahat di rumah. Baik, terima kasih. Keluarga harus lebih memperhatikan. Beliau sudah tua. Rawatlah beliau dengan baik. Baik, Kenapa ikan ini masih di sini? Jangan disimpan di bangsal. Saya paham. Ceci akan. Menjemputku sebentar lagi. Kami akan membawanya pergi. Baiklah. Boleh, asal jangan sampai lupa. wah. Ini benar-benar ikan besar. Seberat 20 pon. Tentu saja. Aku tidak pernah bohong. Maksudmu? Wanita itu akan datang nanti? Dazarko. Jaga mulutmu. Ceci adalah istri. Dia bikin. Kami belum pernah bertemu. Lagi pula, aku punya pacar. Baik. Bagus dia datang. Kita harus bercerai hari ini. Dazarko. Aku harus menyadarkan hari ini. Bodoh. Kakek, hati-hati dengan ucapanmu. Jika aku bodoh, lalu kau apa? Dazarko. Berani membantah. Aku akan pukul kau sampai mati. Kakek. Salam, Nyonya Muda. Salam, Nyonya Muda. Salam, Nyonya Muda. Mungkin aku salah cara membukanya. Seharusnya begini. Sekarang sudah normal. Ini tidak benar. Tuan Wells, kenapa kau ada di sini? Kau panggil dia apa? Tuan Wells. Dia bosku. Bersikap sok di depan istrimu? Tuan Wells? Boss? Jadi, kau istriku. Berarti kau. Si pria tanpa wajah itu. Wah, baru sebentar aku pergi. Tampaknya ada hal besar yang terjadi. Maka, Ceci yang selama ini kau suruh aku temui adalah Cecilia? Wah, menarik. Wanita yang kau suka ternyata. Istri yang kau tolak. Tidak. Mereka sudah daftarkan pernikahannya. Brengsek. Main mata saat sudah menikah. Tapi untungnya, kau main mata dengan istrimu sendiri. Jadi, kau istriku. Jadi kaulah. Pria tanpa wajah itu. Semua senang. Ayo pergi. Keluar. Oya. Idris. Jangan lupa ikan yang kutunggu. Kakek. Kakek benar-benar dapat ikan besar. Apa yang kau bicarakan? Usiaku sudah tua. Aku tak berbohong. Selamat. Selamat, Pasangan yang serasi. Resepsi belum dimulai. Kalian tak terpisahkan. Jangan bercanda. Ada apa? Kakek hilang. Teleponnya tak terjawab. Pagi tadi aku melihatnya. Ah, apa yang terjadi? Aku baru lihat kakek membawa ikan besar. Sambil jalan dan berbicara dengan semua orang. Ketemu. Di mana kakek? Di dapur hotel, menyiapkan ikan itu. Baik. Masakannya sudah siap. Pesta ikan. Ay Greco.
Waktunya makan. Kalian harus. Koba. Ikan buatan. Ayo, cicipilah. Kakek, jangan terburu-buru. Ayo, foto keluar. Baik. Aigreko. Ambil di meja saja. Menyenangkan. Baik. 1, 2, 3. Manis permen resepsinya? Ya,